Episode 3. Membeli pakaian untukmu. Sepanjang jalan tidak ada pembicaraan antara Adrian dan Naomi. Adrian memilih fokus mengemudi sementara Naomi terkurung dalam pikiran buruk. Sekarang dia benar-benar jatuh ke dalam lubang yang tak terlihat ujungnya. Dan entah monster macam apa yang menunggunya dalam kegelapan. Sesekali gadis itu melirik Adrian. Pria datar dan misterius yang sudah merebut satu-satunya harta paling berharga dalam dirinya. Adrian sadar sejak tadi Naomi sesekali memandangnya. Namun, dia seakan tak peduli. "Ayo turun," perintah Adrian. Naomi menatap bangunan besar di hadapannya. Sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. "Kita mau apa di sini, Tuan?" Naomi memberanikan diri bertanya. "Membeli pakaian untukmu." Adrian turun lebih dulu, kemudian disusul Naomi di belakang punggungnya. Naomi harus berlari kecil mengikuti langkah Adrian yang cepat. Dia cukup kesulitan berjalan, sebab aktivitas berat semalam masih menyisakan rasa aneh pada pangkal pahanya. "Kenapa jalanmu lamban sekali?" "Maaf, Tuan." Tiba di sebuah toko pakaian, Naomi terheran karena dirinya langsung dilayani bagaikan seorang putri. Sedangkan Adrian memilih duduk di sofa. Menunggu di depan ruang fitting sambil memainkan ponselnya. "Saya bisa mengganti pakaian sendiri, Nona." "Tidak usah dibantu," ucap Naomi pada wanita yang melayaninya. "Panggil saja saya, Charmaine, Nona." "Tidak apa-apa. Ini sudah tugas saya untuk melayani Anda." Tetapi, Naomi memeluk kuat-kuat blazer milik Adrian yang digunakan untuk menutupi bagian dadanya yang terbuka. "Sudah, tidak apa-apa, Nona. Kalau saya tidak melayani Anda dengan baik, saya pasti akan dipecat," ucapnya sedikit memaksa. Sontak mulut wanita itu ternganga saat menatap bagian dada Naomi yang dipenuhi tanda merah. Membuat Naomi menunduk malu. Wanita ini sampai heran begitu melihat tanda merah di tubuhku. Rasanya aku mau bersembunyi saja." "Anda keterlaluan, Tuan Adrian." "Maaf, tanda ini," ucap Naomi malu-malu. "Ah, tidak apa-apa, Nona. Saya mengerti," potong wanita itu cepat. Dia hanya bertanya-tanya dalam hati tanpa berani mengeluarkan dari bibirnya. Salah bicara sedikit saja bisa tamat riwayatnya di tangan Tuan Adrian Marks. Sebenarnya gadis ini siapanya Tuan Marks? Apa mereka baru saja menghabiskan malam bersama? Oh, ya ampun. Tuan Marks, bagaimana penampilannya? Adrian menatap Naomi dari ujung kaki ke ujung kepala. Dress selutut berwarna lembut itu membuat penampilan Naomi tampak elegan. Dia lumayan manis kalau menggunakan pakaian yang bagus. "Bagaimana, Tuan?" sang karyawati toko mengulang pertanyaannya ketika Adrian tak kunjung menjawab. "Jelek. Aku tidak suka," ketusnya. "Ganti yang lain." Naomi dan wanita yang melayaninya tampak saling lirik dengan heran, sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam ruang fitting untuk mencoba pakaian lain. "Kalau yang ini bagaimana, Tuan?" Adrian kembali memandangi Naomi tanpa berkedip. Kali ini gadis itu tampak glamor dengan dress pendek yang memamerkan lekukan tubuhnya. "Ini lebih jelek dari yang tadi. Kenapa seleramu seburuk ini?" "Maafkan saya, Tuan." Wanita itu membungkukkan kepala cepat. "Saya akan memilihkan yang lain." "Mari, Nona. Masih banyak pilihan lainnya." Naomi menghembuskan napas panjang. Kemudian kembali menyeret kakinya memasuki ruang fitting dengan pasrah. Bahkan hingga beberapa kali mengganti pakaian dengan gaya berbeda, tak ada satu pun yang disukai Adrian. "Nona Charmaine, biar saya saja yang memilih." "Tapi, tidak apa-apa. Sepertinya selera Tuan Adrian itu cukup aneh," ucap Naomi. "Heh, berani sekali dia berkata seperti itu tentang Tuan Marks. Kalau dia sampai mendengarnya, habis kamu." Batin Charmaine. Naomi lalu memilih pakaian sesuai seleranya. Dia yakin Adrian tidak akan menyukainya penampilannya kali ini. Dan mungkin, pria itu akan membuangnya saat itu juga. "Jangan, Nona. Saya mohon jangan berpakaian seperti ini di hadapan Tuan Marks. Saya bisa dipecat oleh bos saya kalau Tuan Marks sampai marah." Namun, Naomi tak memerdulikan ucapan Charmaine.
Ia berjalan dengan santai keluar dari ruang fitting. Tamat riwataku. Batin Charmaine. Tuan Marks. Kalau yang sekarang bagaimana? Tanya wanita itu sedikit takut. Adrian melongo tak percaya memandangi Naomi dari ujung kaki ke ujung kepala. Gadis itu tampak sangat culun dengan perpaduan mini skirt dan atasan berbahan rajut yang diselip ke dalam. Sangat culun. Bagus, aku lebih suka yang ini. Seleramu lumayan keren. Hah. Terima kasih, Tuan. Anda terlalu berlebihan memuji, jawab wanita itu dengan menunjukkan senyum. Apanya yang keren? Nona ini jadi terlihat semakin culun. Gerutunya dalam hati. Berikan beberapa setel pakaian seperti itu, perintah Adrian. Baik, Tuan. Mari Nona, saya akan memilihkan beberapa motif dan warna yang berbeda. Naomi mengangguk pasrah, lalu berjalan di belakang karyawati toko itu tanpa suara. Ada apa ini? Aku pikir dia akan langsung membuangku ke jalan. Kenapa dia malah bilang ini bagus? Batin Naomi. Sementara Adrian menutupi seringainya dengan jari kala mendapati ekspresi kesal yang terpancar jelas dari wajah Naomi, meskipun berusaha ditutupinya. Kenapa gadis kecil ini jadi sangat menggemaskan? Tidak usah terlalu banyak. Saya akan ambil beberapa lembar saja. Naomi melihat tumpukan belanjaan di meja kasir. Tidak apa-apa, Nona. Tuan Marks yang meminta. Silahkan memilih yang lain lagi. Sudah cukup, Nona Charmaine. Terima kasih. Hei lihat, siapa yang kutemui di sini. Suara tak asing yang tiba-tiba hadir berhasil mengalihkan perhatian Naomi. Tampak seorang wanita anggun dan cantik berdiri tepat di hadapannya dengan tatapan meremehkan. Nona Hylia. Naomi mematung menatap wanita yang merupakan mantan majikannya itu. Beberapa tahun lalu, Naomi dipecat secara tidak terhormat karena dituduh mencuri. Meskipun Naomi mati-matian menolak tuduhan itu. Naomi Claire. Sedang apa kamu di sini, gadis kampungan? Naomi memilih untuk diam dan menghindar. Membuat Hylia menatap meja kasir yang penuh dengan belanjaan. Wah, sugar daddy mana yang berhasil kamu rayu sampai bisa berbelanja sebanyak ini? Gadis miskin sepertimu tidak mungkin bisa membeli pakaian di sini bahkan walaupun hanya dalaman saja, kan? Maaf, Nona. Tolong jangan membuat keributan di sini. Charmaine mencoba memperingatkan Hylia. Namun, wanita itu tak mengindahkan sama sekali. Haha. Tentu saja, aku akan pergi setelah membayar belanjaanku. Kalian tahu, aku pikir tempat ini hanya untuk kalangan kelas atas. Tapi sepertinya aku salah, karena gadis kampungan sepertinya bisa berbelanja di sini. Hylia memberikan kartu tanpa batas miliknya pada kasir dengan gaya sombong. Masih dengan tatapan yang sangat merendahkan Naomi. Dia akan membayar belanjaannya lalu pergi setelah mempermalukan Naomi. Maaf, Nona. Kartunya tidak bisa digunakan, ucap sang kasir seraya mengembalikan kartu. Apa maksudmu? Kemarin aku masih bisa berbelanja dengan menggunakan kartu itu. Hylia kemudian mengeluarkan kartu lainnya. Coba yang ini saja. Sang kasir pun mencoba menggunakan kartu lainnya. Maaf, tapi ini juga tidak bisa. Sepasang mata biru milik Hylia membulat. Lah menatap kasir dengan wajah merah padam. Apa Adrian memblokir semua kartunya? Ini pasti ada kesalahan, tidak mungkin kartunya tidak bisa digunakan. Apa kalian sengaja mau mempermalukan aku? Tuduh Hylia penuh amarah. Nona, tolong jaga sikap Anda, balas sang kasir memperingatkan. Namun, bukannya mereda, sikap arogan Hylia malah semakin menjadi. Kamu yang harus jaga sikap. Asal tahu saja, aku bisa membuatmu dipecat kapan saja kalau aku mau. Tapi semua kartu Anda memang tidak bisa digunakan, Nona. Anda mungkin bisa melakukan pembayaran secara tunai. Kalau tidak, maka bisa datang di lain waktu. Hylia semakin terlihat murka. Layaknya gunung berapi yang siap memuntahkan lahar panas. Sementara di belakang sana, Adrian tersenyum sinis menikmati hiburan yang tersaji di hadapannya. Apalagi melihat betapa malunya Hylia setelah menyadari kartu kreditnya telah diblokir.
Punggung tegapnya yang bersandar langsung bangkit dan beranjak menuju meja kasir. Melewati Hailea begitu saja. Hailea pun terbelalak kala menatap pria yang baru saja melewatinya. Dari aroma parfum, potongan rambut dan postur tubuh, ia dapat mengenali sosok yang membelakanginya. Adrian, kamu. Pria itu menoleh, membuat sepasang mata biru milik Hailea membola. Ya, itu benar-benar Adrian, kekasihnya. Hailea hampir tak percaya. Sebab setahunya, sang kekasih masih di luar negeri. Lah sama sekali belum mendapat kabar bahwa Adrian telah kembali. Dan biasanya jika habis bepergian jauh, dirinya lah orang pertama yang dituju Adrian. Sayang, kamu sudah pulang. Senyum mengembang sempurna di bibir Hailea. Dengan perasaan bahagia menghambur melingkarkan tangan pada tubuh tegap itu. Tetapi bukannya menyambut, Adrian malah diam tanpa ekspresi. Lah bahkan merasa telinganya gatal mendengar panggilan sayang yang disematkan Hailea. Masih beranikah wanita itu memanggilnya sayang setelah berselingkuh? Adrian benar-benar ingin mendorongnya. Tetapi, permainan baru saja dimulai. Dan Adrian tak ingin cepat-cepat mengakhirinya. Aku sangat merindukanmu. Hailea masih bersandar dengan manja di dada lebar Adrian. Sementara Naomi yang menjadi penonton mematung menatap keduanya. Apa Nona Hailea adalah pacar Tuan Adrian? Setelah puas melepas kerinduan, Hailea melepaskan pelukan. Kemudian menatap para karyawati toko tersebut dengan meremehkan. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Dengar ya, aku adalah calon istri. Sudah cukup basa-basinya, potong Adrian cepat, seraya mendorong kedua lengan Hailea agar menjauh darinya. Ia mengusap bagian dada di mana Hailea baru saja bersandar. Seolah menyingkirkan debu. Alis Hailea mengerut menyadari sikap tak biasa dari Adrian. Sayang, ada apa denganmu? Apa kamu sedang ada masalah? Kenapa memblokir semua kartuku? Lihat, aku jadi tidak bisa membayar belanjaanku. Hailea menunjuk belanjaan mahalnya yang menggunung di meja kasir. Tapi untunglah kamu cepat datang. Kalau tidak aku pasti sudah dipermalukan. Aku memang sudah memblokir semua kartumu, jawab Adrian santai. Tapi kenapa? Bukankah kamu bilang aku bebas? Menggunakannya untuk membeli apa saja. Itu dulu, Adrian menatap Naomi. Sayang, kamu sudah selesai, kan? Tanyanya membuat Hailea tersentak. Naomi yang masih terkejut hanya menjawab dengan anggukan kepala. Adrian pun mengeluarkan dompet dari saku belakang celana dan membayar belanjaan Naomi. Bahkan lah tak memerdulikan ekspresi terkejut Hailea. Adrian, kamu kenal dia? Kenapa kamu memanggilnya sayang dan membayar belanjaannya? Seharusnya Adrian membayar belanjaanku, bukan belanjaannya. Apa jangan-jangan Naomi adalah sugar babinya Adrian? Wajah Hailea menjadi merah padam saat Adrian mengabaikan dirinya. Tak pernah sebelumnya Adrian bersikap sedingin ini sejak 5 tahun kebersamaan mereka. Apa maksud semua ini, Adrian? Pekik Hailea tak terima. Sudut bibir Adrian melengkung membentuk senyuman. Ia berjalan ke arah Naomi dan memeluk pinggangnya. Hailea kembali melotot. Kebetulan kamu ada di sini. Kenalkan, ini wanitaku. Seketika seluruh tubuh Hailea terasa meremang. Naomi juga menunjukkan ekspresi yang sama. Adrian, ini tidak lucu, ujarnya. Kamu bercanda, kan? Aku serius. Hailea benar-benar berharap Adrian sedang bergurau, tetapi wanita itu hafal benar seperti apa karakter kekasihnya. Adrian adalah seseorang yang selalu serius. Hailea terkekeh dengan genangan cairan bening di bola matanya. Jadi kamu pulang dari luar negeri dan tidak menemuiku karena memilih gadis culun ini. Benar, Adrian sama sekali tak menyangkal. Hailea mengusap cairan bening yang meleleh di pipi. Aku tidak percaya semua ini. Seujung kuku pun dia sama sekali tidak layak untuk dibandingkan denganku. Sekarang jawab aku, apa lebihnya dia dibanding aku? Dia lebih segalanya dibanding kamu. Karena itulah aku memilihnya. Hailea menatap penuh amarah. Wanita itu merangsek maju hendak menyerang Naomi. Namun, sebelum tangannya menjangkau rambut Naomi, sudah dihalangi lebih dulu oleh Adrian.
Jangan coba-coba menyentuhnya atau kamu akan menyesal. Ancam Adrian. Kamu mengancamku demi dia. Aku bisa lebih dari sekedar mengancam jika diperlukan. Detik itu juga, Adrian menarik pinggang Naomi hingga dua tubuh itu merapat. Dan dengan gerakan tak terduga mencium bibirnya. Sepasang mata coklat Naomi membeliak. Gerakan cepat Adrian membuatnya tak ada waktu untuk sekedar menghindar. Ia bahkan diam saja walaupun Adrian seenaknya menciumnya di hadapan banyak orang. Ini baru ciuman. Aku pastikan kamu akan melihat yang lebih dari ini ke depannya, ucap Adrian dalam hati. Hailea tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. La tak pernah membayangkan jika Adrian akan melepasnya demi gadis seperti Naomi. Padahal Hailea tahu betul, dari segi fisik Naomi bukan tipe gadis yang disukai Adrian. Terlebih, Naomi hanyalah bekas pelayannya. Hailea benar-benar merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan semua orang. Bersambung gelombang.